Hai Made. Selamat sore. Saya juga memanggil Bulan Sutana selaku Putu. Bagi-bagi lah Ren, ya. Jangan diambil dua-duanya. Langsung memberikan wejangan-wejangan langsung ya. Kemudian Niluh yaitu Foni Felicia. Tidak ketinggalan, saya akan memanggil pemeran Keiko yaitu Naomi Hitanairi. Boleh geser, baik. Hai Naomi. Kemudian Victor Agustino selaku Genzo. Yes, kemudian Bara Swetajalo selaku Ketut. Selamat juga pada Joss Pictures yes. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendirect film ini. Jadi tadi untuk mendapatkan suasana bittersweet itu saya lebih memberikan kebebasan kepada para pemain-pemain hebat yes. kami ini karena mereka menurut aku aktingnya bagus. Jadi waktu kita bikin juga kita hanya nge-brief sedikit lalu kita kasih naskah dan banyak improvisasi yang buat aku akhirnya malah jadi membuat ini lebih bagus gitu. Okay. Terus untuk perpaduan dengan budaya Balinya memang kita ingin mengangkat budaya Bali juga yang sangat kental dengan konsep mengangkat wayang Bali yang itu sebenarnya juga orang kan banyak yang tahu kalau wayang tuh di Jawa gitu. Iya, Ternyata betul. di Bali tuh ada yes. gitu. Mungkin tidak terlalu familiar kalau Iya. yang di Bali. Baik. Dan selain itu karena kita juga pinginnya ini diterima oleh anak-anak Gen Z sekarang, jadi kami itu bikinnya tetap ada kebudayaan dan tetap ada nuansa Gen Z-nya sih. Oke. Nuansa kekiniannya gitu. Kekiniannya tetap ada. Tetap ya? ada. Oke. Kalau boleh melanjutkan tadi pertanyaan saya kepada Mbak Marlia, apakah tantangan dari produksi film ini sendiri? What are the challenges? Karena pasti ada. Tantangannya kita prep cuma sebulan. Oke, baik. Terus dalam waktu prep sebulan itu teman-teman pemain ini ada yang mesti latihan bahasa Jepang. Iya. Ada yang mesti latihan bahasa Bali. Dialek Bali ya? Iya. Iya. Walaupun Terus- tadi di backstage rata-rata semua berdialek Bali dengan baik dan benar ya, Oh iya, mendadak ya. kita kalau lagi prep juga ngomongnya Bali sama Jepang ya. Luar biasa. Oke, baik. Nah, kemudian ada juga yang mesti kayak Fonzi latihan nari gitu kan. Pak Swita Jalu mesti jadi dalang. Betul. Mas Ryan mesti bahasa Jepang dan ngelatih dan mesti bisa main wayang gitu. Oke. Ya tapi alhamdulillah mereka menurut saya bisa. Yes. Pembuat alat musik tiup, jadi suling yang saya pakai dalam lagu itu saya buat sendiri. Wow, luar biasa. Terima kasih. Ketika Pak Jos meminta saya untuk menggarap musik ini ya, jadi ada beberapa lagu sebenarnya yang masuk dalam film ini walaupun sedikit ya. Jadi saya memang senang sekali diminta untuk ikut gabung dalam musik dari film ini. Jadi maknanya itu saya terinspirasi dari film ini, yaitu sebuah cinta dua anak muda, dua sahabat yang terbentur karena perjuangan dari orang tua gitu. Jadi pada dasarnya saya senang banget sebagai seorang pemain suling tradisional, saya bisa ikut nimbrung di sini, itu adalah sebuah kebanggaan. Ya. Jadi ini pertama kali juga bagi saya untuk ikut dalam film ini. Jadi terima kasih Pak Jos atas kepercayaannya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Gus Teja, dan memang mungkin ini adalah salah satu bentuk dari itu dia tadi ya, authenticity atau benar-benar otentik apapun itu, semua value-value dan juga nilai-nilai yang ingin disampaikan dari film ini. Nah, sekarang kita langsung bertanya kepada yang memiliki dilema ya. Pakai karakter ya? Ya. Ya, saya sendiri punya anak berastaraan. Ya. Jadi perasaan orang tua punya anak
Jepang sama Indonesia itu jadi realita buat saya. Yes. Jadi tinggal kesulitannya saya kerjanya sebagai koki kan. Nah, Waktu itu dibantu juga sama Victor. saling membantu judulnya Iya, ya. Oh saling baik. membantu. Jadi yang close up tangannya bukan tangan saya. Oh gitu. Alright. Iya. Terus pas syuting juga teman-teman kita itu apa sih namanya cukup kompak dan apa sih namanya pas syuting juga nggak ada stres. Jadi menurut saya bangkit karakter itu ya karakter asli aja. Itu karakter Iya. asli. Yes. Terima kasih. Sama-sama. Kembali kepada Training Class juga mungkin cara membangkitkan karakternya, membangun chemistry-nya. Halo semua, sama seperti Suzuki, aku juga seorang ibu yang punya anak yang sudah besar-besar. Kendalanya hanya di masalah bahasa. Aku orang Jawa, harus belajar bahasa Bali, dialek Bali dan bahasa Jepang. Tapi untung ada Suzuki dan ada Bulan dan teman-teman lain yang ikut membantu. Mudah-mudahan sama seperti Victor bisa terdeliver dengan baik dialek Bali dan bahasa Jepang di film ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tadi backstage dapat kok Jepangnya ya. Jepang Balinya dapat dialek Balinya. Oke, 2 pertanyaan lagi untuk Pak Jalu berperan menjadi maestro wayang kulit terkenal, anaknya direncanakan meneruskan profesi anak, profesi ayahnya maksud saya. Ini bagaimana cara mengeksplor karakter apalagi relasi ayah dan anak. Selamat sore semuanya. Selamat datang kepada teman-teman media yang sudah hadir di sini. Untuk karakter Pak Ketut sendiri, saya dibantu oleh keluarga besar dari sanggar kita Mahardika di Bali, juga mentor saya Itarik Budi Setiawan dan juga Pak Wayan Mahardika. Beliau-beliau ini ketika di Bali sangat-sangat sabar membantu saya untuk melatih wayang, melatih mantra wayangnya Mantra itu wayangnya, oke, baik. dalam waktu yang hanya 5 hari kalau nggak salah Oke, baik. gitu. Jadi saya sangat senang sekali gitu, Ya. dapat memerankan Pak Ketut. You had great helps judulnya, you had great mentor. Dan Mbak Wina Marino, hai Mbak. Ibu dari berperan sebagai Ibu Swarma, pengembangan karakter apalagi melihat seorang anak yang mengingkari perjodohan orang tua sendiri. How do you see it? Terima kasih juga buat semua teman-teman media yang udah hadir di sini. Iya, saya di sini berperan sebagai Swarma. Swarma itu adalah ibunya Made, dan untuk pengembangan karakternya memang kita cuma dikasih waktu minim sekali, cuma beberapa hari, dan harus belajar bahasa Bali dan harus marah-marah juga di situ. Tapi ya kita udah dibantu sama teman-teman.